Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri Andam Warisman dan teman saya. Kristina Lumba Tobing. Dan Pandu Andika Pangestu. baiklah, itu nama-nama dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas filsafat yang berjudul Prinsip-prinsip Metodologi. Prinsip-prinsip metodologi. 1. Mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh agar pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Kedua, ilmu yang membicarakan tentang metode. 3. Ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian. 4. Dasar filsafat ilmu dari suatu metode. 5. Bersifat umum. Metode. 1. Cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. 2. Cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan, atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis. Ketiga, bersifat khusus. Metode. Bisa dirumuskan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh bidang ilmu untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi, pengkajian mengenai model atau bentuk metode, aturan yang harus dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Unsur-unsur metodologi. 1. Interpretasi. 2. Induksi dan deduksi. 3. Koherensi inter. 4. Holistis. 5. Kesinambungan historis. 6. Idealisasi. 7. Komparasi. 8. Heuristika. 9. Analogikal. 10. Deskripsi. Pandangan tentang prinsip metodologi. Menurut para filsuf, yang pertama René Descartes, yaitu akal sehat, aktivitas ilmiah, kaidah pokok, kaidah moral, pengabdian kepada kebenaran. Dualisme, yang dibagi menjadi dua, yaitu res cogitans atau jiwa bernalar, res extensa atau jasmani yang meluas. Dua jenis pengetahuan yang dibagi menjadi dua, pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Kedua, menurut Alfred Julius Ayer, prinsip verifikasi. Tolak ukur dapat ditentukan apakah bermakna atau tidak. Yang pertama, verifikasi ketat atau kuat, langsung berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, verifikasi longgar atau lemah, akan dapat diwujudkan oleh pengalaman. 3. Menurut Karl Raimund Popper, prinsip falsifikasi. Yang pertama, tak ada kebenaran berakhir. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. 2. Metode induksi. Karena pengamatan berulang-ulang akan menjadi hipotesa dan dikukuhkan dengan bukti empiris yang berhasil dibenarkan atau justifikasi, akan berubah menjadi hukum. 3. Prinsip falsifikabilitas. Sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. 4. Menurut Michael Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Tugas filsafat membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat. Tujuan dari metode metotika teknik yaitu untuk menemukan alternatif-alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kekeliruan tesis positisme tidak hanya pada sikapnya yang menolak cita rasa estetis dan nilai moral serta ikatan sosial karena menganggapnya sebagai realitas subjektif,
melainkan juga pada pandangannya sebagai sesuatu masyarakat tidak dapat dibangun atas dasar berakar pada prinsip moral abstrak, tetapi berakar pada tradisi masyarakat. Secara struktural, segi ilmu pengetahuan tidak terungkap melibatkan dua term ilmu pengetahuan tidak terungkap. Term pertama dengan term proksimal, yaitu term yang lebih dekat. Term kedua adalah term distant, yaitu term yang lebih jauh. Hubungan kedua term tersebut disebut sebagai hubungan fungsional, yaitu kita mengetahui term pertama hanya dengan mengandalkan diri pada kesadaran kita, tentangnya agar memberikan perhatian pada term kedua. Polanyi telah merintis suatu model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Christian Wolff ada 5. 1. Kodrat pemikiran rasional. Yang kedua, ilmu murni seperti teologi rasional, psikologi rasional, kosmologi rasional, dan filsafat praktis seperti etika, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, ilmu murni dan filsafat praktis adalah produk metode berpikir deduktif. Yang keempat, seluruh kebenaran pengetahuan diturunkan dari hukum berpikir. Yang kelima, jiwa manusia seperti mengetahui, menghendaki, dan merasakan. Klasifikasi menurut Wolff IP empiris, yaitu dibagi dua. 1. Kosmologi empiris, yang kedua psikologi empiris. Klasifikasi menurut Wolff 1. Matematika dibagi menjadi dua bagian, yang pertama murni, yang kedua mekanika. Murni dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aritmatika, geometrik, dan aljabar. Klasifikasi menurut Wolff, yang pertama filsafat. Filsafat dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama spekulatif, yang kedua praktis. Filsafat spekulatif dibagi menjadi 2 bagian juga, yang pertama umum dan khusus. Filsafat spekulatif yang khusus dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama psikologi, kosmologi, dan teologi. Begitu juga dengan filsafat praktis dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama intelek, yang kedua kehendak, yang ketiga pekerjaan fisik. Filsafat praktis dibagi menjadi 3 bagian dari kehendak, yang pertama ekonomi, etika, dan politik. Menurut Auguste Comte, prinsip metodologi itu dibagi dua. 1. Ilmu pengetahuan, logika, IP empiris, astronomi, fisika, kimia, biologi, sosiologi. Terus yang kedua itu filsafat. Ada metafisika, filsafat ilmu, terus umum, khusus. Menurut Karl Raimund Popper, dunia 2, kenyataan fisika dunia, kenyataan psikis dalam diri manusia, karya ilmiah, studi ilmiah, penelitian ilmiah, hipotesis A, hukum teori. Terus menurut Thomas Kuhn, paradigma dalam masa normal sains, anomali, paradigma biru, revolusi ilmiah. Dan juga ada menurut Jürgen Habermas, seperti sifat ilmu itu terdiri dari empiris emiris, historis, hermeneutis, sosial kritis. Jenis ilmunya seperti ilmu alam dan sosial empiris, humaniora, ekonomi, sosiologi, politik. Dan pengetahuan yang dihasilkan seperti informasi, interpretasi, analis. Akses kepada rilisnya seperti observasi, pemahaman arti via bahasa, self-reflection. Terus tujuannya seperti
penguasaan teknik, pengembangan intersubjektif, pembebasan kesadaran non-reflektif.